Shalom, selamat siang menjelang sore. Di hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan masih tetap semangat untuk kita beribadah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah singkat di siang sore hari ini ya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus untuk kita beribadah singkat di siang sore hari ini. Percaya saja bahwa Allah kita yang dahsyat akan memberkati kita bila mana kita ibadah dengan serius, bila mana kita menghormati dan menghargai hadirat Allah di setiap kita beribadah. Baik saat ini, bahkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan beribadah di gereja, baik pun di ibadah di luar hari Minggu, di setiap gereja lokal, di mana menyediakan setiap ibadah-ibadah. Mari kita menghormati, menghargai ibadah, karena di dalam ibadah itu ada kehadiran Allah Bapa di surga yang dahsyat, sehingga Allah Bapa di surga memberikan janji ibadah kepada kita yang benar-benar serius dan fokus hati dan pikiran kita di saat beribadah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Roh Kudus. Kami tinggikan, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu Bapa, kami agungkan, muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Kalau di hari kemarin bahkan sampai saat ini Bapa, kami masih boleh mengalami sehat kuat, bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat finansial, berkat kesehatan, kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan dalam pribadi hidup kami semua. Bapa, hamba bersyukur, berterima kasih Bapa kepadamu yang dahsyat, Allah pencipta bumi langit segala isinya, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami jaminan di mana kami Tuhan diberikan keselamatan dan kami kerjakan keselamatan itu mulai saat ini dan ke depan. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang dahsyat, Roh Kudus yang membantu kami dari hari kemarin bahkan sampai saat ini dan ke depan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus menuntun, memimpin langkah-langkah kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami Tuhan lebih lagi untuk mendengarkan firman Allah, kuduskan tubuh jiwa roh panca indah hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangke, bahkan semua yang mengikuti siaran di siang sore hari ini, dikuduskan dengan firman Allah pribadi lepas pribadi, sehingga kami semua Tuhan benar-benar fokus untuk kita beribadah dan menghormati dan menghargai sekalipun ibadah singkat di siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini dengan satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan kami yakin percaya di saat firman Allah yang Elizabeth Lucia Maria Pangke sampaikan di siang sore hari ini, firman itu tidak akan kembali begitu saja, tapi firman itu akan menjadi kekuatan semangat yang baru bagi kami semua, baik yang
membaca dan mendengarkan firman Allah di siang sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di siang sore hari ini kami sambut firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan buka firman Allah di siang sore hari ini, yaitu firman Allah di mana Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapkan Alkitab kita ya. Kalau tidak ada Alkitab ya mungkin ada HP Android ya, silakan buka. Di situ tertulis firman Allah, di mana kalau kita di buku Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, di mana firman Allah ini tertulis di Lukas 12 ayat 12. Lukas 12 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita buka di Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21, di mana perikopnya yaitu orang kaya yang bodoh. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap kita fokus ya untuk kita membaca Alkitab. Kita mulai sekarang perikopnya yaitu orang kaya yang bodoh. Ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lagi lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Ayat 19 ya Bapak Ibu kasih Tuhan. "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di mana firman Allah di sini ya, yaitu orang kaya yang bodoh. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di muka bumi ini banyak orang kaya ya. Tapi dalam tanda kutip orang kaya yang bagaimana dulu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Apakah itu kaya secara jasmani atau itu kaya secara rohani? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perbedaan antara kaya rohani yaitu kaya di dalam hal batinia ya, dan lahiriahnya merosot. Kaya di dalam hal lahiriah yaitu orang kaya yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, dengan segala cara melakukan hal yang jahat, kelihatannya itu baik ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Allah, dengan cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan kekayaan untuk diri sendiri. Nah, itulah orang kaya yang bodoh. Nah, tapi kalau orang kaya di dalam Allah kita, di dalam Yesus, yaitu kaya di dalam hal batinia, ya, yaitu kaya di dalam hal batinia, yaitu peduli dengan lingkungan, terlebih kepada Allah kita yang dahsyat. Ya, dia orang kaya ini prioritaskan Allah, ya, selalu memprioritaskan Allah, ya, yaitu selalu menjaga hubungan
dengan Allah dan hubungan dengan sesama itu selalu terjaga dan terpelihara dengan baik. Itu dalam kekayaan hal batinnya. Tapi kalau kekayaan dalam hal lahiriah, ya, kekayaan dalam hal lahiriah yaitu melakukan segala hal yang dengan cara-cara yang tidak halal, ya, yang tidak halal dilakukan, ya, dibuatnya seperti halal untuk mendapatkan memuaskan diri sendiri, untuk supaya diri sendiri itu puas. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Tapi sebenarnya orang kaya yang jauh daripada Allah, orang kaya yang secara lahiriah, ya, tanpa menyadari bahwa Allah yang punya sumber berkat itu, ya, milik Allah, kalau disalahgunakan tentunya akan mengalami suatu teguran daripada Allah Bapa di surga, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, umat ciptaan Allah, terlebih orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh kaya, ya, tapi dengan kekayaan yang kita miliki, kita harus, ya, benar-benar kita miliki apa yang kita dapatkan dari hasil jeripaya kita, hasil keringat kita, bukan dengan segala cara tipu saya, tipu sana, tipu sini. Jangan dengan segala cara kita menghalalkan berbagai macam cara untuk memuaskan hawa nafsu diri kita untuk kepentingan diri sendiri. Ya, firman Allah katakan, ya, di Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 16 bahkan sampai 19, firman Allah katakan, perbedaan antara roh kedagingan dan roh Allah. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau dipimpin oleh roh Allah, tentunya takut melakukan hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Allah Bapa di surga. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya tidak kompromi dengan segala hal-hal hawa nafsu duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kita menggunakan pekerjaan Tuhan ini untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ya, seperti kelihatan rohani, tapi sebenarnya sudah rohana. Yaitu kelihatan dari casing dari luarnya itu baik benar di hadapan manusia, tapi belum tentu di hadapan itu baik benar dan berkenan. Karena saatnya murka Allah itu akan turun bila mana kita masih melakukan kejahatan dan kompromi dengan segala kejahatan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Allah mengingatkan kepada kita di Kolose 3 ayat 5, matikanlah segala hawa nafsu duniawi. Matikanlah dari segala hawa nafsu kedagingan. Kalau kita mengaku kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, ya, berarti kita sudah ada di dalam terangnya Allah, kita di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak menjamin kita setiap hari kita untuk menjadi orang Kristen. Tidak menjamin kita setiap hari kita beribadah, berdoa, tapi dosa yang kita lakukan masih tetap jalan terus. Ya, Allah tidak menghendaki setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang Kristen yang masih kompromi dengan kejahatan, apapun itu bentuknya, Allah akan menegur, menyadarkan bila mana saatnya tiba. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya bersaksi sedikit. Saya ditegur Tuhan, ya, dimana kalau saya tidak berpuasa, asam lambung saya ini Tuhan korek sedikit supaya terasa asam lambung saya naik dan supaya saya ingat sadar bahwa saya harus puasa. Itu saja kelemahan saya, ya. Kalau saya pelayanan ke Manado kemanapun itu, ya, tantangan besar sekali, ya, untuk dalam hal berpuasa, karena mata saya ini tidak bisa melihat kalau misalkan teman hamba Tuhan, ya, kalaupun setiap kali ada ibadah, apalagi saya selalu dipersiapkan setiap kali selesai saya khotbah, ibadah hari Minggu atau ibadah di luar hari Minggu, ya, selalu mereka menyediakan makanan untuk pengkhotbah, ya, itu
kadangkala saya tidak bisa menolak untuk tawaran apa yang disediakan oleh gembala-gembala sidang di berbagai daerah kota, ataupun jemaat Tuhan menawarkan makanan di setiap kali selesai saya khotbah. Itu pun ada meja sendiri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apalagi kalau setiap ada pertemuan seluruh pendeta gembala, hamba-hamba Tuhan di setiap wilayah di kota ya, dimanapun selalu tersedia makanan untuk para hamba-hamba Tuhan di setiap pertemuan doa puasa, ataupun di setiap selesai saya melayani firman Allah di ibadah hari Minggu atau di ibadah luar hari Minggu, itu sudah disediakan khusus meja untuk pengkhotbah dan para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas di hari Minggu itu. Nah, kekalahan saya, kalau saya ditawarkan makan untuk makan, seringkali saya tidak bisa menolak. Ya, Allah mengingatkan saya dan kepada kita semua supaya kita harus mengikuti perintahnya. Padahal itu kelihatan kecil Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi Allah selalu memonitor saya dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bila mana kita salah, ya Allah akan menegur kita karena Allah sangat mengasihi, sangat menyayangi saya. Di Jakarta ini ya, terus terang ya, itu saya sudah biasa kalau di daerah makan makanan yang dimasak sendiri, jarang saya beli. Nah, di Jakarta ini saya sudah terbiasa dengan masakan Manado, karena itu kesukaan saya makan masakan Manado. Saya masak. Bahkan berat badan saya ini semenjak saya pulang dari daerah, berat badan saya bukan berkurang, semakin naik. Berat badan saya hampir 70 ya beratnya. Ya, saya bersyukur berterima kasih kepada Allah Sang Pencipta bumi langit segala isinya, yang memelihara saya dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah katakan, makan untuk Tuhan, berpuasa untuk Tuhan, beraktivitas untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita harus menuruti apa kata firman, bukan apa kata diri sendiri, bukan apa yang menjadi kehendak diri manusia. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menegur itu karena Tuhan sayang kepada saya dan kepada Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di Jakarta, Tuhan kok saya makan terus ya gitu dengan masakan saya gitu. Tapi kok kenapa asam lambung saya kok sakit gitu. Tuhan mengingatkan saya supaya berpuasa. Begitu saya berpuasa, asam lambung saya tidak naik, malah sembuh. Nah, itu dia teguran yang Allah berikan kepada siapapun kita, untuk mengingatkan kita supaya kita belajar setia, taat kepada otoritas Allah kita yang dahsyat. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau orang belum mengerti, tentu orang berkata begini, udah tahu sakit lambung, asam lambung, kenapa mesti berpuasa? Kalau saya tidak. Kalau asam lambung saya udah naik, Tuhan ingatkan saya supaya saya berpuasa. Ya, saya bersyukur kalau saya diingatkan oleh Tuhan, bukan karena saya sombong rohani, tapi saya sudah banyak mengalami bagaimana didikan Allah kepada saya. Dari dulu saya tidak mau berpuasa, dan sampai saya mau berpuasa, dan saya mulai belajar untuk mengendalikan diri saya di saat saya menghadapi satu tantangan, cobaan, ya, ujian yang Allah luaskan kepada saya, supaya saya menghormati dan menghargai apa perintahnya Allah. Supaya kita diberikan janji ibadah, makanan minuman diberkati, dan sakit penyakit dilalukan, Allah akan berikan kepada kita. Bila mana kita setia taat kepada komandan kita, itu Allah yang hidup. Janji ibadah Allah akan berikan kepada kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti Hizkia, dia mengalami suatu penyakit yang memberatkan, sehingga ya Hizkia akhirnya dia bertobat dan dia memberi diri hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, ya, sehingga kesembuhan daripada Allah kita di dalam Yesus terjadi kepada Hizkia, dan Allah menambahkan usia kepada Hizkia 15 tahun lagi dia hidup, dan dia lebih serius melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Begitu juga saya alami, ya, dari dulunya saya belum mengenal Tuhan. Setelah usia 30 tahun saya mengalami proses-proses yang begitu tidak enak.
rasanya hampir mau mati kalau saya ini mau bernapas. Sampai saya saksikan kemarin bahwa saya menarik napas ini, kepala saya harus nunduk, tarik napas panjang-panjang supaya saya bisa bernapas dan menghirup udara dengan baik. Begitu juga pita suara saya itu, saat itu Tuhan sempat tutup. Ada maksud Allah supaya saya harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan mencari hal-hal harta duniawi saja. Dengan tugas pekerjaan saya dulu sebagai guru senam, sebagai saya memiliki usaha toko Immanuel dan memiliki rumah makan Bakudapa di PD Pasar Jaya dari 2013 sampai 2018 saya berhenti setelah saya mendapat surat izin usaha dari pemerintah, ya, atau SIUP, ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Data-data saya masukin di galeri, tapi yang sebagainya saya nggak tahu bagaimana cara kok bisa hilang. Ya, saya bukan lagi saya menuduh orang lain, tapi saya tahu bahwa yang melakukan itu adalah Agus Santoso SIK MSI Kadiklat Reserse Mega Mendung Bogor Jawa Barat. Ya, sampai sekarang ini dia tetap selalu mengintimidasi saya dengan cara lewat HP. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ataupun dia memakai teman-teman saya yang ada di WA atau di Facebook, dan dia masuk di Messenger untuk menghasut saya, dijelek-jelekan oleh beliau, supaya teman-teman sahabat kenal saya, baik hamba-hamba Tuhan, menjauhkan diri dari saya dan mereka memusuhi saya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya hanya berdoa kepada Sang Pencipta bumi langit segala isinya, pemilik, ya, kesehatan, sumber berkat itu. Saya berdoa setiap saat. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi dengan perbuatan yang dilakukan oleh beliau. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan, ya, satu saatnya nanti Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup memproses beliau ini, supaya dia benar-benar sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya sepertinya beliau belum bertobat. Walaupun beliau pernah mengalami kakinya patah, ya, oleh karena dia main sepak bola dan akhirnya terkilir patah kakinya. Dan dia merasa sakit, bagaimana teguran keras daripada Allah kita yang dahsyat. Tapi dia tidak berhenti untuk melakukan hal yang jahat pada saya dengan menghalalkan berbagai macam cara, ya, supaya saya ini dikucilkan, supaya saya ini dibenci orang, supaya saya ini tidak bisa lagi khotbah di gereja-gereja, supaya saya ini bertekuk lutut di kaki dia, supaya mengikuti agama dia, yaitu agama Kedar, yaitu Islam. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya sudah katakan berkali-kali kepada beliau, kamu sudah menikah dan punya anak 3 laki-laki. Status KTP-mu, kakakmu, yaitu Islam Muslim. Ya, saya menghormati, menghargai pernikahan kalian, dan saya tidak mau berpoligami dengan beliau. Ya, jadi itu saja yang saya selalu sampaikan pada beliau. Ya, seringkali HP saya matikan. Ya, kenapa? Lebih baik di WA saja, tinggal nantinya saya baca. Karena di saat saya berdoa, seringkali saya terganggu dengan WA atau HP yang seringkali telepon. Kalau tidak penting, saya tidak mau angkat. Tapi lebih baik WA saja, pesan-pesan masuk itu bisa saya baca. Kalaupun merasa terlalu penting, saya akan hubungi kembali. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Begitu juga ponakan saya. Ya, keluarga saya, nama-nama yang ada di WA saya dari tahun 2017 bahkan sampai saat ini 2023, beliau sudah ambil. Dan dia hubungi diam-diam kepada mereka. Entah cara bagaimana hati dendam beliau ini pada saya.
karena sempat dia dipindahkan di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat. Awalnya dia dari Direktur Kriminal Khusus Polda Surabaya, Polda Jatim. Setelah saya melaporkan 2017 HP saya tidak karuan di Bareskrim Siber, semenjak itu HP saya ini ya tidak pernah aman. Bahkan berapa hari yang lalu Facebook saya pakai email, tapi kenyataannya dibuka oleh beliau. Dan beberapa hari saya tidak bisa FB, tapi sekarang bisa kembali. Tapi FB cerita tidak bisa lagi ada lagu-lagunya. Saya tidak tahu rencana apa lagi yang dibuat oleh beliau. Tapi saya tahu, yakin dan percaya bahwa Allah gagah perkasa sanggup menegur, menyadarkan beliau dengan caranya Allah sendiri. Ya, kalau murka Allah itu turun, ya tidak ada manusia satupun yang bisa menghalangi bila mana teguran Allah itu turun kepada seseorang, terlebih kepada beliau. Ya, saya berdoa terus supaya beliau ini dan istrinya tetap selalu rukun harmonis rumah tangga mereka. Ya, tujuan baik saya itu supaya rumah tangga mereka rukun harmonis. Ya, tidak ada pelakor-pelakor lagi yang mengganggu rumah tangganya. Tapi kalau beliau memiliki niat lain, kepingin atau rindu memiliki istri yang banyak dan anak di luar nikahnya, ya saya tidak tahu apa rencana beliau itu. Tapi saya mulai mendengar ya apa yang dilakukan beliau. Saya yakin percaya. Mazmur 91 firman Allah katakan, aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga bagi orang yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang selalu meminta pertolongan setiap saat, berseru kepada Allah Sang Pencipta bumi langit segala isinya. Karena di Roma 12 ayat 17 sampai 21 firman Allah katakan, pembalasan itu ada di tangan Allah. Hak Allah yang akan membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang yang melakukan kejahatan. Siapapun dia, Allah tidak memandang bulu. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut lagi di sini, di mana firman Allah katakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan dia. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan di sini Bapak, bahwa ada orang kaya yang bodoh. Ya, dia mengumpulkan harta warisannya untuk diri sendiri. Ya, saya beri contoh, misalkan seorang pria, ya, sudah beristri, punya anak, bahkan sudah terikat dalam pernikahan di suatu pemerintahan ataupun di swasta. Ini contoh ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, tapi di luar Kristen, dia rindu memiliki istri yang banyak, ya, dengan caranya, ya. Selain dia menikah di dalam pemberkatan dengan istri sahnya, dia masih melakukan nikah ataupun nikah diam-diam tanpa istri sah tahu ataupun ada persetujuan. Dengan tujuannya yaitu menghamili, bahkan terlebih begitu anaknya lahir, ya, dia meninggalkan dan tidak mau bertanggung jawab penuh. Setelah anak sudah dewasa, anak mencari bapaknya, ya, dan akhirnya begitu ketemu tidak mau lagi lanjut biaya. Ya, apalagi kalau anak sudah menikah, ya, tidak mungkin lagi dibiaya lagi. Karena dia pikir sudah menikah ya sudah selesai, tanggung jawab sendiri. Ya, terkecuali kalau masih di dalam pendidikan, ada kemungkinan dia bisa bantu. Kalau punya hati nurani, bapaknya bisa dia bantu. Itu pun tidak ikhlas dengan terpaksa. Ya, karena dia sudah mengingat bahwa ada rumah tangganya. Ya, istri, ada anak sahnya juga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan tujuan kenapa dia harus memperistri diam-diam. Ya, karena kelaknya nanti kalau istri-istrinya meninggal, ya, tentunya warisannya akan jatuh di tangannya yang dia akan kuasai menjadi miliknya. Dengan caranya dia menghalalkan berbagai macam cara. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Untuk anak saya ya, walaupun ada sedikit warisan dari orang tua saya dan dari sebagian milik saya, sekalipun anak saya sudah menikah, ya, sertifikat kepemilikan anak saya dan saya simpan, karena saya tetap waspada, berjaga-jaga, jangan sampai terjadi apa-apa atas diri saya dan anak saya, rumah tangga anak saya, terlebih kepada bapak kandungnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, setiap orang tua, setiap ibu bapak, anak-anak, keluarga besar menginginkan rumah tangga itu rukun, harmonis, ya. Tapi ada si setan iblis, ya, coba-coba mengganggu, memporak-porandakan rumah tangga, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang membuka celah, ya. Firman Allah katakan, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apakah yang iblis curi dan binasakan dalam pribadi hidup kita? Yaitu iman kita, orang percaya kepadanya, dicuri oleh iblis setan, sehingga dia menaruhkan hal-hal kepahitan, kejahatan menguasai diri kita, hati kita, iman kita, supaya jauh daripada Allah Sang Pencipta bumi langit segala isinya. Dan iblis mau supaya kita berteman di dunia dan sampai di akhirat di neraka kekal selamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita diberikan kekuatan Roh Kudus supaya kita tahu menguasai diri kita, di mana Galatia 5 ayat 22 sampai 23b. Ya, di situ firman Allah 9 buah roh itu harus kita miliki. Terutama penguasaan diri harus kita miliki, supaya tidak kedapatan kita bercacat celah. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut napas kita. Di saat Allah mencabut napas kita, tapi kalau kita masih melakukan dosa, masih kompromi dengan segala kejahatan, mau kemana kita ini sebagai pelayan Tuhan? Apakah di surga atau neraka? Jawab sendiri. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan setiap hari, tercatat di buku kehidupan. Ya, bila mana Allah mencabut napas kita, ya, Allah akan membukakan kitab buku kehidupan itu, dan di situ akan tertulis baik buruknya kita selama di dunia, tercatat di kitab buku kehidupan. Dan di situ penentuan terakhir, kemana kita mau pergi, ke surga atau ke neraka? Jawab sendiri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lanjut lagi di sini bahwa, ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan. Saya beri contoh ya, kalau seandainya kita sakit, ya, entah itu sakit liver, ya, kita sering dengar itu sakit liver, ya, itu bisa kita beli di pendonor liver, tentunya ya ada di rumah sakit melalui para medis yang ditugaskan untuk menjalankan pendonor liver, kalaupun itu izin dari pemiliknya dan ada hubungan baik dengan para pendonor dan pembeli ini, ya, seperti darah gitu ya. Mama saya itu di Manado waktu itu sakit ginjal, ya, selalu mencari para pendonor darah supaya kita membeli, ya, sekantong darah dari pendonor darah ini. Nah, setiap orang kita membayar 250.000, yaitu satu kantong yang kita beli pada pendonor darah. Kita menggantikan itu kepada para pendonor darah atas kesepakatan baik pembeli
darah dan kepada para pendonor darah lewat rumah sakit yang ada di Manado. Ya, kebetulan mama saya ini dia dirawat di rumah sakit di Malalayang, yaitu di rumah sakit Kando. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Keempat kali mama saya mau didonor. Akhirnya mama saya pergi selamanya. Begitu juga penyakit liver, ya. Itu penyakit liver itu penyakit masalah hati, ya. Itu harus ada pemberesan, ya. Ada pemberesan, apalagi seorang pelayan Tuhan yang sudah tahu kebenaran firman Allah, kalau mendapat penyakit liver, penyakit hati, ya harus dibereskan itu. Entah kepahitan kepada jemaat atau kepahitan kepada teman pelayanan ataupun kepahitan kepada pacar atau kepada suami atau kepada siapapun, harus dibereskan, jangan didiamkan. Karena itu akan terjadi akar kepahitan selamanya dan akan menimbulkan kanker. Ya, saya pernah mendoakan orang sakit kanker di Otista Raya, tapi puji Tuhan saat ini seorang wanita ini dia berjemaat di gereja Bethel Indonesia Rayon 1H. Dia sudah diangkat menjadi gembala di suatu gereja, yaitu di GPDI yang ada di Jakarta ini. Setelah dia keluar sebagai pengerja di gereja Bethel Indonesia di Rayon 1H, setelah dia mengalami mujizat kesembuhan lewat sakit kanker ini, dia berkomitmen dengan suaminya bahwa dia akan melayani pekerjaan Tuhan di satu gereja GPDI yang ada di Jakarta untuk menggantikan kakaknya yang sudah pindah di luar negeri. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai sekarang penyakitnya sudah sembuh. 8 kali dia di kemo, bahkan terlebih doa selalu tidak pernah putus-putus. Dia selalu mengajak saya untuk doa bersama di rumahnya di Otista Jalan Lengkong, Jakarta Timur. Kita selalu melakukan doa bersama semenjak mulai dari omanya masih hidup, tapi sekarang ini sudah almarhum omanya, ya sekarang sudah almarhum. Semua anak, cucu, mantu, tetap mereka selalu masih menerima saya. Kalau mereka izinkan untuk mendoakan keluarga ini, terlebih kepada ibu kekasih ini yang sudah diangkat menjadi ibu gembala di GPDI yang ada di Jakarta. Dulunya dia adalah seorang pengerja, pelayan Tuhan, pengerja di gereja Bethel Indonesia di Rayon 1H. Dia berapa kali kemo dengan penyakit kanker ini, 8 kali dia di kemo, dan sambil mendoakan dia. Setiap kali dia mau periksa, kontrol, selalu berdoa terlebih dahulu. Yang tadinya rambut di kepalanya rontok semuanya habis. Sekarang ini rambutnya sudah subur kembali, sudah lebat. Bahkan dia setia melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau kompromi dengan segala apapun hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah kita yang dahsyat, yang memberikan kemampuan bagi saya, bahkan kepada ibu kekasih ini, ya, dengan suaminya, dengan rendah hati, mereka mau membuka hati menerima saya untuk mendoakan mereka dan menerima seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala. Mereka tidak mau tertutup dengan penyakit kanker yang dialami oleh ibu kekasih ini, sehingga dia secepatnya Tuhan pulihkan. Bahkan dia mengoreksi diri kalaupun dia ada salah dengan orang lain. Dia mengoreksi diri dan dia mau berusaha berdamai. Karena memang ibu gembala ini adalah rendah hati, sekalipun dia baru dilantik untuk menjadi seorang ibu gembala di gereja GPDI di Jakarta ini bersama suaminya. Dulunya kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, ya, di gereja Bethel Indonesia. Ya, saya di Rayon 1G, beliau ini di Rayon 1H.
Sering kita pertemuan sebulan sekali di SCC, di Sentul City ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sentul City ada pertemuan doa seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pengerja dengan Bapak Gembala Insinyur Nyotoro, Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo, sebulan sekali seluruh pengerja Jabotabek dari luar kota berdoa puasa bersama dengan gembala pusat kami, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Bahkan sering ketemu dengan Ibu Gembala yang baru ini. Tapi saat ini Ibu Gembala yang tadinya dia sebagai pengerja di Rayon 1G ya, di Gereja Betel Indonesia di Jakarta ini, sekarang dia sudah diangkat menjadi Ibu Gembala dan suaminya diangkat menjadi Bapak Gembala di Gereja GPDI yang ada di Jakarta setelah dia sembuh dari sakit kanker. Puji nama Tuhan Yesus. Penyakit apapun yang Tuhan Allah luaskan terjadi di setiap pribadi kita, ada maksud rencana Tuhan kepada kita, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Allah mengingatkan kepada kita supaya kita waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan ujian itu tetap selalu ada. Bagaimana Tuhan Yesus di saat dia berpuasa 40 hari. Ya, datanglah si iblis setan mencobai Yesus. Setelah Yesus habis berpuasa, selesai berpuasa, iblis setan menawarkan untuk makan, di mana batu dijadikan roti. Itu kata setan iblis kepada Yesus. Dan iblis setan membawa Yesus ke satu gunung yang begitu tinggi. Ya, di gunungnya yang kudus, gunungnya Tuhan. Iblis setan menawarkan kepada Yesus, ya, kalau engkau memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke jurang itu. Ya. Dan iblis mengatakan dengan segala tipu cara muslihat. Iblis setan menawarkan bahwa kalau Yesus sudah menjatuhkan diri di jurang itu, ya, iblis akan memberikan seisi harta kekayaan yang ada di kolong langit ini. Iblis mencuri kemuliaan Allah ya Bapak Ibu kasihan Tuhan. Berapa banyak kita sebagai pelayan Tuhan mencuri kemuliaan Allah. Dengan cara apa? Bukan hak kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, saya beri contoh, ya. Data-data di HP kita, foto-foto kita yang kita muat di HP kita, ya, berapa banyak kita ambil dan kita akui itu milik kita. Dan kita mengakui bahwa pelayan Tuhan itu adalah jemaat saya. Bahkan kita juga bermohon, itu kami tidak kenal. Pelayan Tuhan itu kita tidak tahu dari mana dia. Dan mulai menjelek-jelekan kita. Karena ingin mendapatkan ujung-ujungnya duit. Memperkaya diri sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, zaman akhir ini Allah sedang menguji, menampi setiap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, supaya dimurnikan oleh Allah, supaya kelihatan mana yang asli, mana yang murni dan tidak. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya juga sedang berusaha supaya saya tetap berkenan di hati Allah. Kalaupun saya salah, saya minta kepada Tuhan, sadarkan saya Tuhan, kalau saya salah melangkah atau salah saya berkata-kata, saya mau salah mengambil keputusan, Tuhan tolong ampuni saya dan berikan saya jalan keluar lebih baik lagi. Saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu kontrol hidup saya. Saya akan percaya Allah kita yang dahsyat mengontrol. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Allah di dalam Yesus mencari orang yang berdosa supaya mengalami pertobatan dan keselamatan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Ya, tapi Allah mengingatkan kepada kita jangan memiliki motivasi yang jahat di saat kita sudah menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, penjahat itu kelihatan seperti, contohnya, seorang perampok, pencuri, pembunuh itu kelihatan penjahat, bahkan orang pun tidak mau mendekati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, betul nggak? Saya beri contoh lagi, ya. Kalau kita memiliki rumah, sekalipun itu tempat kos atau kontrakan atau gereja, rumah kita,
kita didatangi oleh penjahat, kira-kira kita mau terima enggak? Ya, kalau dia bukan berasal daripada Allah kita dalam Yesus, kalau bukan seorang pelayan Tuhan, tentunya berpikir begini, enggak apa-apa, nantinya juga dia bertobat, dia sadar. Tapi setelah lama-kelamaan dia tidak sadar, akhirnya dia terbawa arus dengan penjahat ini. Karena apa? Iman kita lemah. Bahkan kita terbawa arus dengan pengajaran-pengajaran daripada orang yang berbuat jahat itu. Sehingga hubungan kita dengan Allah terputus, kelihatan kita masih melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya iman kita ini sudah kerdil. Iman kita ini sudah jauh dari Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena ulah perbuatan dosa yang dilakukannya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sehingga timbul penyakit, masalah, persoalan hidup. Berharap supaya Allah mampu menyembuhkan. Tapi sebenarnya Allah tidak mengampuni lagi, karena firman Allah katakan mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Karena orang melakukan kejahatan setelah dia menerima kebenaran daripada Allah Bapa di surga itu lewat firman Allah. Firman Allah katakan semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut oleh Allah. Semakin banyak tahu firman Allah yang kita dapat dan kita mengerti, kita harus melakukan bagian kita, mengerjakan kebenaran firman Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi kalau kita berpura-pura tidak tahu, bahkan bersandiwara terus, tentunya ada cemeti yang Allah sediakan bagi orang yang melakukan kejahatan. Siapapun dia, tak itu pelayan Tuhan, Allah akan menegur dengan cara yang keras. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi orang kaya ini, dia pikir kekayaannya udah banyak, tanahnya di mana-mana. Bingung dia bagaimana cara supaya dia bisa merawat, mengurus tanah-tanah tersebut. Entah itu dengan cara halal dan tidak halal, dia miliki, dia kuasai. Supaya orang pandang dia hebat, kaya, apalagi kalau dia punya pangkat jabatan. Ya, orang tidak akan jauh dari dia. Bahkan orang percaya sekalipun dia sudah berbuat jahat. Ya, jadi kita jangan melihat casingnya saja ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kalau kelihatan casingnya saja bagus, tapi kita tidak tahu dalamnya rusak sebagaimana rupa, kita juga tidak mau beli. Contoh, kita tidak mau beli ya barang yang rusak, kelihatan di luar bagus tapi dalamnya rusak ya. Nah, kalaupun kita itu masih mau menyadari dengan kesalahan yang kita perbuat, tentunya Allah Maha Pengampun akan mengampuni dosa, dan Allah akan menyembuhkan. Allah memberikan usia, ditambahkan usia kita. 70 tahun itu adalah bonus Allah akan berikan kepada orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ini orang kaya ya. Dia mengumpulkan harta, bahkan tanah berlimpah-limpah. Dia kebingungan dengan cara bagaimana dia harus ya simpan ya harta kekayaan gunung gininya gitu. Nah, ternyata orang kaya juga kebingungan, apalagi orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Tentunya dia bingung ya dengan segala harta kekayaan yang dimiliki, apalagi yang melakukan korupsi, bingung ya gimana cara mau simpan di mana harta ini ya, harta karun saya ini saya mau simpan di mana. Saya bagikan firman Allah kemarin, yaitu harta rohani ya. Sekarang ini saya bagikan orang kaya yang hartanya berlimpah ya, bingung bagaimana cara dia mau menyimpan harta kekayaannya ya.
entah itu cara halal dan tidak halal. Dia bingung cara bagaimana untuk dia menyimpan harta kekayaan yang berlimpah-limpah, apalagi tanah-tanahnya. Begitu juga ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kekayaan-kekayaan yang dimiliki dengan hasil korupsi, dengan berbagai cara yang dilakukannya. Ya Allah pun tahu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, mungkin bukan dengan cara korupsi saja, dengan cara-cara lain juga yang dilakukan bagi orang yang melakukan hal yang jahat. Tapi Allah tahu bagaimana cara untuk bisa membongkarnya sampai ke akar-akarnya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saatnya tiba Allah akan membongkar tepat pada waktunya. Kita lanjut lagi di sini yaitu ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Ya, kita sudah lanjut tadi baca tadi. Dan ayat 19 kita lanjut lagi. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya, demikianlah untuk siapakah itu nanti, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya diri sendiri, jikalau ia tidak kaya dalam Tuhan Allah. Ya, firman Allah katakan di sini apa? Orang kaya ini ya, dia sudah mengumpulkan harta yang begitu banyak. Dia kebingungan juga mau taruh di mana juga hartanya segitu banyaknya. Dan dia berpikir, orang kaya ini berpikir, ya sudahlah, makan tidur sajalah. Ya. Dan dia pikir, orang kaya ini berpikir, ya dia akan tenang selamanya. Bila mana dia sudah kaya dengan cara tidak halal. Ya. Bagaimana Allah mau berkenan kepada orang kaya ini kalau dalam hal batinnya dia miskin rohaninya? Apakah tempatnya di mana orang kaya ini? Ya, Allah berfirman kepada orang muda yang kaya. Orang muda kaya ini berkata kepada Yesus. Orang muda kaya ini berkata kepada Yesus, mengikut orang kaya muda ini berkata kepada Yesus, mau mengikuti Yesus. Tapi Yesus katakan kepada orang muda yang kaya ini, juallah segala milik hartamu dan ikutlah Tuhan Yesus. Ya, kebingungan lagi orang kaya muda ini ya. Masakan harta kekayaannya mau disuruh jual terus mau ikut Yesus jadi murid Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Udah susahnya dia cari dengan cara tipu daya muslihat, dengan segala macam cara, menghalalkan berbagai macam cara, sehingga ya, orang kaya muda ini mengatakan kepada Yesus bagaimana cara supaya dia diikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Juallah harta kekayaanmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Ya, ternyata ikut Tuhan Yesus tidak mudah. Ya, dan Tuhan Yesus inginkan di dalam pribadi hidup kita, yaitu kita kaya di dalam hal rohani, dan kita boleh membagi-bagikan harta berkat yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Ya, miskin rohani dan miskin jasmani beda. Ya, miskin tidak punya apa-apa, tidak punya harta benda, dan miskin secara rohani. Ya, mana kita pilih? Pilih miskin rohani atau miskin materi dalam hal lahiriah. Kita mau kaya atau kita mau miskin lahiriah? Tentunya Bapak Ibu kasih dan Tuhan maunya batinia
yang kaya lahiriah semakin merosot, yaitu kejahatan yang kebiasaan dilakukan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya harus kita ngambil keputusan lebih baik kita batiniah semakin kaya di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus, dan biarlah lahiriah kita merosot di dalam Tuhan, yaitu perbuatan jahat kita semakin kita kuburkan, kita tinggalkan jauh-jauh, karena firman Allah katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau dulu kita melakukan hal yang jahat sebelum kita menerima terang daripada Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, dulunya kita masih melakukan dan kompromi dengan segala kejahatan sebelum kita menerima kebenaran daripada Allah Bapa di surga. Setelah kita dicelikan, bukakan mata selubung kita, setelah kita diberikan kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan firman Allah, terlebih Injil kebenaran firman Allah yang Allah berikan untuk menjadi kekuatan, sandaran, fondasi di setiap pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya kita tahu membedakan mana yang jahat dan tidak. Kita harus mengambil keputusan mana yang benar, yang berasal daripada Allah Bapa di surga, dan jangan kompromi dengan segala hal yang jahat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya yakin dan percaya kita semua yang mengikuti siaran di sore hari ini pastinya akan mengalami pembaruan budi daripada Allah Bapa kita di surga. Karena firman Allah katakan di Kolose 3 ayat 9, firman Allah katakan, hari lepas hari kita akan diperbaharui oleh Allah supaya masuk ke dalam tingkat yang baik, benar, dan berkenan di hati Allah. Yang tahu kita benar, baik, dan benar, dan berkenan kepada Allah, hanya Allah sendiri yang tahu. Tidak ada manusia, sekalipun dia hamba Tuhan, pendeta, gembala, sidang, ya, tidak tahu apakah kita ini kudus dan tidak. Tapi hanya Allah saja yang tahu apakah kita kudus dan tidak. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah selama kita ada di hidup di dunia ini. Kita mendapat cobaan. Itu adalah seperti sekolah untuk kita. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, contoh bagi kita bagaimana Yesus Kristus diuji, mendapat ujian, cobaan, ya, mendapat ujian dari Allah, cobaan dari si setan, iblis menawarkan makanan, minum, dan harta kekayaan. Teladan Tuhan Yesus sudah buktikan kepada kita, kepada sebagai pelayan Tuhan dan kepada jemaat Tuhan. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Teladan yang Allah berikan kepada Yesus membuktikan kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita harus mengambil contoh teladan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, di saat kita berpuasa dan tidak berpuasa, ada aja cobaan dan ujian yang kita hadapi. Kita harus berwaspada, berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita buka celah, peluang iblis setan masuk dalam diri hidup kita, iblis setan ini akan memporak-porandakan pribadi hidup kita dengan Allah Sang Pencipta bumi langit segala isinya. Iblis setan akan mencuri iman kita sehingga hubungan kita dengan Allah terputus, bahkan dosa kita semakin bertambah-tambah. Kita tidak sadar bahwa dosa kita semakin bertambah-tambah oleh karena kelicikan oleh iblis setan yang sudah masuk di dalam diri kita, pikiran kita, menguasai diri kita, hidup kita, dan semua aset apa yang kita miliki mulai diporak-porandakan oleh si iblis setan ini. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu mari kita sama-sama menjaga penguasaan diri yang Allah berikan kepada kita, di mana 9 buah roh itu terakhir, yaitu di mana penguasaan diri, ya, harus kita miliki, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mulai ini pekerjaan Tuhan boleh-boleh saja, tapi penguasaan diri ini harus kita jaga, kita pelihara baik-baik supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memang ada di firman yang mengatakan 7 kali orang benar itu jatuh tidak tergeletak. Tapi apakah kita manusia, walaupun itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tahu nggak kita sampai 7 kali kita jatuh, kita buat terus dosa itu, apakah kita tahu hidup mati ini besok masih kita hidup, atau besok kita mau dicabut nyawa kita, atau napas kita mau dicabut oleh Allah Sang Pencipta bumi langit segala isinya? Apakah kita tahu besok atau sebentar malam atau sekarang ini Allah akan mengambil napas kita? Hanya Allah yang tahu, Yesus Kristus tidak tahu.
Kalau nafas kita diambil oleh Allah, karena Allah adalah sang pencipta bumi langit segala isinya, yang tahu kapan dia mengambil nafas seseorang. Ya, mungkin dalam keadaan kita duduk di mobil atau di jalan atau di mana kita berada, karena hanya tahu Allah sendiri yang tahu kapan nafas kita ini berjalan dan tidak, hanya Allah yang tahu. Ya. Puji Tuhan kalau kita sudah bertobat, kita sudah jadi pelayan Tuhan. Terus puji Tuhan kalau kita sudah bertobat dari kesalahan. Begitu Tuhan Yesus Allah yang hidup mengizinkan kita, nafas kita diambil oleh Allah. Tempat kita di mana? Surga yang kekal. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Allah tidak mengizinkan seorang pelayan Tuhan untuk mengalami suatu murka penyakit kutuk. Tapi kalau itu Allah luaskan itu terjadi, itu karena sudah bebal, tidak mau menyadari akan dosa, tidak mau berdamai dengan orang yang disakitinya. Ya, tidak ada pengampunan lagi yang terjadi. Karena firman Allah katakan mengucat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ya, kedaulatan Allah, tidak ada manusia siapapun yang bisa mengambil kedaulatan Allah. Ya, hanya Allah yang tahu kapan kita ini ya hidup, ya. Kapan kita ini setia taat kepada Tuhan sampai Allah menjemput napas kita tidak kedapatan bercacat celah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya yakin percaya semua kita menjaga kekudusan, baik kudus dalam perkataan, dalam tindakan. Ya tentunya kita tetap semua berjuang, ya. Karena apa? Allah menginginkan kita semua untuk saling menguatkan, saling menasehati, saling membangun, saling mengajar, saling menasehati. Bahkan Allah mau supaya kita saling memperbaiki setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja dan tidak sengaja. Kalau orang menyakitin saya hanya berdoa saja, sambil saya berwaspada, berjaga-jaga, supaya saya tidak jatuh ke dalam pencobaan yang dilakukan oleh iblis setan yang menawarkan hal yang jahat. Bukankah firman Allah katakan, duduklah di sebelah kanannya Allah, sampai Allah buat musuh-musuhmu bertekuk lutut di kakimu. Bukankah di Mazmur 91 berkata, Allah akan menjadikan kita menjadi penonton, pendengar, dan penonton bila saatnya nanti, ya, Allah akan berkarya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya, tetap semangat maju di dalam Tuhan. Siapapun kita, Allah selalu memonitor langkah-langkah kita. Ya, kita tidak diberikan kemampuan untuk menghakimi seseorang, tapi firman Allah mengajak untuk kita semua tetap selalu bersatu, unity di dalam Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, tubuh Kristus tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Tapi mari kita bergandengan tangan unity, membangun kerajaan Allah di setiap pribadi kita, baik kita yang percaya kepada Yesus, di setiap gereja-gereja lokal dimanapun. Mari kita bersama-sama merapatkan barisan unity, membangun kerajaan Allah di setiap pribadi, bahkan gereja demi gereja lokal, baik Indonesia di luar negeri, biar tetap kita sama-sama ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan unity. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Firman Allah di siang sore hari ini yang memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kita semua untuk tetap selalu kita menjadi orang yang selalu menjadi hamba yang dibenarkan oleh Allah, yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itu sudah memerdekakan kita. Jadi kita harus melakukan apa maunya Allah, ya. Kalaupun kita dididik, kita ditegur, ya, kita diajar dengan kebenaran firman Allah, ya, kita dinasehati dengan kebenaran firman Allah. Bahkan Allah mengutus hambanya, baik itu pendeta, gembala sidang, pendua, syafaat, penginjil,
ya, ataupun dia pastor ya, biarawati, siapapun yang Allah inginkan untuk pakai sebagai penyambung lidahnya Allah, baik itu terlebih majelis penatua Syamas ya, diaken diakonis di setiap gereja-gereja lokal yang ada. Allah memakai dengan caranya Allah untuk menyampaikan kabar baik, untuk menegur, mengajar, mendidik, menasihati dengan firman Allah. Baik setiap pelayan yang menyampaikan firman Allah dan yang mendengarkannya. Pastinya Allah akan perbaharui hidup kita semua. Ada amin? Tidak ada manusia yang dapat mengubah manusia bertobat, tapi hanya Allah sendiri yang mampu mengubah hati seseorang bertobat, asal pun ada kerelaan hati mau datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mengakui kesalahan pelanggaran dan mau berdamai dengan orang yang disakiti, sehingga Allah memberikan pengampunan. Allah mengangkat napas kita di saat kita tidak kedapatan bercacat celah. Kalaupun kedapatan bercacat celah, tetap Allah akan mencabut, karena itu adalah kedaulatan Allah. Punya hak yang luar biasa mencabut napas seseorang, entah kita dalam keadaan tidur malam hari atau di siang hari, ataupun kita di kendaraan, di mobil, ataupun di dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Allah punya banyak cara untuk mengambil napas kita ya, karena Allah benar-benar punya kekuatan yang dahsyat, punya kedaulatan yang luar biasa, otoritas Allah luar biasa, berhak mengambil napas seseorang dengan caranya Allah. Ya, saya beri contoh, ada saudara saya ya, siang hari dia nonton telenovela di kursi. Itu siang hari dulu, zamannya dulu ya, masih top-topnya telenovela ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sedangkan ibu ini punya penyakit tekanan darah tinggi, yang dia menjaga cucunya yang masih kecil, yaitu saudara saya di kampung saya di Lemo, Kecamatan Tombariri. Cucunya nggak tahu kalau omanya sudah, napasnya sudah tidak ada lagi. Jadi cucu dan keluarganya berharap omanya ini nonton TV terus telenovela sambil tertidur. Tapi kenyataannya ya, napas oma tidak ada lagi, sudah diambil oleh Allah karena keadaan posisi saat itu oma sedang nonton di kursi ya, di kursi goyang ya. Sudah usianya saat itu oma itu sekitar umur 60-an ya, belum 70 tahun ya, tapi sudah diambil napasnya oleh Allah di saat dia nonton telenovela ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, nonton telenovela, sinetron, ataupun nonton berita-berita boleh-boleh saja, tapi kita ingat prioritaskan Allah terlebih dahulu, melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan sambil berjaga-jaga dan berwaspada. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi ini saja doa, pujian, dan penyembahan, kesaksian, dan firman Allah yang bisa saya bagikan. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya, mau menerimanya dengan sukacita, damai sejahtera. Dan saya akan mendoakan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, dan kita saling mendoakan. Ada amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa di siang sore hari ini Bapa. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Allah di siang hari ini, di mana firman Allah berkata orang kaya yang tidak takut akan Allah Bapa di surga. Dan Allah mendidik kita dengan firman Allah supaya kita boleh menjadi orang kaya yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, yaitu kaya di dalam hal batinia dan lahir yang merosot. Terima kasih Bapa di surga, jadikanlah kami semua Tuhan untuk menjadi orang yang selalu setia, taat kepada komandan kita, itu Allah yang hidup. Kita tunduk dalam otoritas Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, terlebih Bapak Jokowi, Pak Maruf, memberkati seluruh pemerintah kabinet, para menteri yang ada, bahkan memberkati alat negara, seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia, para menteri, bahkan terlebih masyarakat Indonesia. Tuhan tolong apa yang menjadi kendala, masalah, persoalan hidup baik dalam pekerjaan, di tugas mereka masing-masing sebagai pemerintah, bahkan terlebih di dalam rumah tangga mereka memiliki pergumulan masalah hidup. Hanya Engkaulah Allah yang
hidup yang tahu apa yang menjadi masalah persoalan. Dan kami yang tahu, yakin dan percaya Bapa, solusinya datangnya daripada Allah sumber berkat itu, menjawab setiap masalah persoalan yang dihadapi. Indah pada waktunya Allah menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh setiap pemerintah Jokowi, alat negara, seluruh penegak hukum, pemimpin agama masyarakat Indonesia. Saat ini selamanya Tuhan pakai dengan luar biasa pemerintah, alat negara, bahkan terlebih pemimpin agama masyarakat Indonesia, biar selalu terjalin hubungan komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, unity di dalam membangun pembangunan yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong setiap program-program pemerintah yang direncanakan dan dikerjakan, biar ada campur tangan daripada Allah Bapa di surga, sehingga semuanya itu terlaksana dengan baik dan nama Allah kita ditinggikan di setiap pribadi hidup kita semua, terlebih khusus kepada pemerintah, alat negara, pemimpin agama masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada pemerintah, alat negara, masyarakat, pemimpin agama yang ada di Indonesia. Di dalam kegiatan aktivitas hari lepas hari, biarlah aman dalam pelindungan Allah Bapa di surga saat ini selamanya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pula untuk hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja, jemaat Tuhan, orang kudus baik Indonesia luar negeri, baik itu pendeta, gembala sidang, pendua syafaat, para misionari, penginjil, bahkan terlebih kepada setiap biarawan-biarawati jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong kami semua pemimpin gereja, jemaat Tuhan di gereja lokal masing-masing, apapun yang menjadi kendala persoalan hidup di setiap pribadi lepas pribadi, baik dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pelayanan, dalam usaha bisnis, mati pencarian, di dalam pendidikan, dalam seluruh aspek kehidupan dari setiap pemimpin gereja, jemaat Tuhan. Tuhan tolong campur tangan biar ada solusi yang tepat yang Allah berikan bagi kami semua sebagai pemimpin gereja, jemaat Tuhan. Taruhkan damai sukacita daripada Allah Bapa di surga bagi kami semua. Perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada dimanapun berada kami, Tuhan pakai dengan luar biasa. Pelengkapi kami dengan karunia-karunia yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Bahkan pelengkapi kami semua dengan kebenaran firman Allah, dan diberikan kami semua penguasaan diri, baik dalam perkataan, dalam tindakan. Terima kasih Bapa, ibadah online, ibadah offline yang direncanakan dan dikerjakan, ambil alih Bapa di surga, sehingga dari awal, pertengahan, dan berakhirnya jalannya ibadah ini ada kehadiran Allah Bapa di surga, sehingga yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat mengalami kelepasan di dalam nama Yesus, bahkan yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga menambahkan iman pengharapan yang berasal daripada Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, penghiburan, pertolongan, pelindungan Allah Bapa di surga nyata sempurna bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di setiap gereja lokal yang ada di Indonesia, di luar negeri, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga ada pelipat ganda mujizat jiwa-jiwa terjadi di setiap gereja-gereja lokal yang ada. Boleh ditambah-tambahkan jemaat-jemaat, sehingga menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang aktif, bukan pasif, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pula untuk pembangunan gereja yang sedang dibangun, bahkan sedang berjalan. Tuhan tolong berikan Bapa dana-dana ini untuk membantu pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang membangun gereja, bahkan direncanakan, sehingga gedung-gedung gereja ini boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kebebasan untuk beribadah di gereja lokal masing-masing, bahkan terlebih diberikan kebebasan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di setiap gereja lokal di mana Tuhan adakan di Indonesia dan di luar negeri. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap pemimpin gereja, jemaat Tuhan,
orang kudus baik Indonesia di luar negeri. Biar kami tetap selalu memiliki batin yang kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Lahiriah kami biar semakin merosot di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami tidak dijadikan menjadi orang kaya yang bodoh, tapi benar-benar kami menjadi orang yang diberkati oleh Allah Bapa di surga dengan kekayaan rohani. Dalam hal batinnya kami semakin bertambah-tambah di dalam Allah Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama terima kasih kepada Bapa kita pencipta bulan langit segala isinya dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sudah ambil bagian di dalam ibadah singkat di siang hari ini. Biar boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Allah yang menyempurnakan ibadah singkat kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.